Kita masuk kepada pembahasan yang keempat sekarang, yaitu tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama'i wa wulatil amri, yaitu mendidik mereka untuk mencintai para ulama dan para penguasa. Di antara perkara-perkara yang penting yang mesti bagi bapak dan ibu memperhatikan dengannya, yaitu mendidik anak untuk mencintai para ulama dan para penguasa. Karena li'annal ulama'a warasatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ahli waris para nabi, makna pewaris. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dirham, juga tidak mewariskan dinar. Hanyalah mewariskan ilmu. Innama warasul ilma. Hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafirin min mirathihim. Barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu tersebut, warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak, yang berharga dari harta warisan mereka. Ini juga termasuk murid-muridnya para ulama atau ahli-ahli ilmu seperti para ustadz, ya. Mesti diajarkan tentang menghormati guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ahli ilmu. Selanjutnya kata penulis, karena para ulama apabila diragukan keilmuan mereka dan juga tidak dihormati, malah ditampakkan kesalahan-kesalahannya di hadapan anak-anak, misalkan bapak ibu sekalian menggibahi ustadz yang ada di sekolah atau ustadz secara umum, ya. Ini yusabibu khataran aziman alal ummah. Ini akan menyebabkan bahaya yang sangat besar kepada umat ini. Li'annal ilma yutalaqqa an tariqihim. Karena ilmu itu ditalaki, diambil dari jalan-jalan mereka. Dari para ulama, dari para ustadz. Kalau itu diragukan orangnya, digibahi orangnya, sudah tidak ada harga lagi. Di adapun kritikan-kritikan jangan di depan anak, ya, jangan di depan anak, ya, karena itu akan berbahaya. Saya mendengar langsung ada seorang anak, bukan di sekolah kita, sekolah lain. Di sekolah kita mungkin saya tidak mendengarnya. Duka ayat nanti nama. Orang tuanya, anak-anaknya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Lalu orang tuanya ada kebencian terhadap ustadz-ustadz dan mudirnya. Mungkin sering menggibahi. Yang tadinya ustadz jadi si ngomong nanti. Tapi suami istri itu kemungkinan ngomongnya di depan anak-anaknya. Yang anak-anaknya juga nggak enak, sakit hati karena dikeluarkan. Dengan tentu saja alasan yang berbeda. Dari sisi mudir, asatid, dan juga sisi orang tua. Lalu apa efeknya? Si anak tersebut jadi memanggilnya dengan si. Abi ada si fulan, nah gitu. Tadi. Kenapa? Karena itu sih. Ini nyata seperti itu. Ya. Jadi dikarenakan merendahkan seorang ustadz di depan anak-anak,
Padahal itu permasalahan abi dan uminya. Karena membicarakan masalah itu di depan orang tua, di depan anak-anak, maka anak-anaknya juga ikut. Wa syariatul islamiyatu tatalaqqa antarikihim. Syariat Islam itu ditalaki, diambil dari jalan-jalan mereka, dari dengan cara mendengar mereka, sumbernya dari para ulama. Fayakunu bidzalika qad hadamal syariatal islamiyah. Maka dengan hal itu sungguh dia itu telah menghancurkan syariat Islam. Gitu. Karena kalau sudah tidak mentaati, sudah tidak mengikuti ahli ilmu, lalu dia mau ikut siapa lagi, kan seperti itu, ya. Wa kadzalikal ibnu indama yakburu saufa yabhasu amman yatalaqqal ilma anhu. Begitu juga seorang anak ketika besar, mereka akan mencari kepada orang yang dia bisa bertalaki ilmu, ngaji kepadanya. Walan ya'khudha anil ulama, dan tentu saja kalau ulamanya direndahkan, dia tidak mengambil dari ulama. Ulama yang sunnah, ulama yang sahih, yang mu'tabar, yang mu'tamad juga. Li'annahu syukika fihim fi ilmihim, karena ulama tersebut diragukan, ya, pada mereka dan pada ilmu mereka. Warubama talaqqi min ulama'il dalalah. Mungkin juga akan bertalakinya itu, mengambil ilmu itu dari ulama yang sesat, karena ulamanya direndahkan, digibahi. Juga ashabul afkarin munharifah, kepada orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang. Fakana hadal ibnu wasilatu hadmin lil mujtama'i. Maka anak tersebut adalah menjadi wasilah penghancuran kepada masyarakat. Kenapa? Karena dia belajar kepada ulama yang sesat, ulama yang sunnahnya direndahkan, belajar kalau ulama sesat. Kemudian belajar, kemudian mengajarkan, jadilah nanti dia itu adalah cikal bakal generasi yang akan menyesatkan. Ini tentang ulama. Termasuk sekali lagi, termasuk para murid-murid ulama, orang-orang yang mengambil ilmu dari para ulama. Kita ajarkan kepada mereka tentang ihtiram, adab yang baik terhadap mereka. Ya. Amma wulatul amri, adapun wulatul amri, para penguasa, yaitu fahumul ladina yasusunal umura, yaitu mereka itu yang mengatur segala urusan. Urusan undang-undang, pokoknya mah urusan negara tersebut diatur oleh penguasa, ya. Dari yang besar hingga yang kecil, dari yang remeh hingga perkara yang besar. Wa yuqimuna syari'ata, dan wulatul umur itu yang menegakkan syariat, ya. Terutama di negara Islam atau negara kaum muslimin, ya, diatur, sholatnya diatur enggak, diatur tuh jadwalnya, mana jadwal sholat, ya. Zakat diatur, kemudian mau masuk Islam, syahadat ada diatur juga, ya, ada diatur juga, ada badan yang mengurusi hal itu, tentang apa yang masuk Islam teh, para mu'alaf itu ada. Syahadat, sholat, zakat, kemudian saum diatur juga, ya. Ada keputusannya, ada sidang isbatnya, kan gitu, ya, diatur. Haji diatur juga, ya. Dan juga mengatur banyak, ya, terutama yang negara Islam yang dominan,
hukum-hukumnya ditegakkan. Hududnya, pidana-pidananya ditegakkan. Untuk apa itu semua diatur itu? Untuk kemaslahatan, ya, untuk keamanan negara tersebut. Nah ini yang disebut wulatul umur. Yang mengatur urusan, yang menegakkan syariat ini. Wa yuhafiduna 'alal amni, dan juga menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Ya, para polisinya yang itu mengatur di masyarakat. Ada tentaranya yang itu pertahanan untuk di luar, kan seperti itu. Wa tajtami'u 'alaihimul kalimah, dan berkumpul atas mereka kalimat. Jadi kesatuan, ya, berkumpul atas mereka kesatuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasula, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini bahasan yang lalu tentang taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan ulil amri minkum. Ulil amri itu para penguasa, juga para ulama. Nah, al-ulama wal umara. Ulil amri adalah hum al-ulama wal umara, para ulama dan umara. Maka kemudian wayalil asafi syadidi, sangat disayangkan sekali terjadi di majelis-majelis sebagian kaum muslimin, yaitu ghibah dan namimah kepada ulama dan umara, ya. Dan ini adalah banyak majelisnya, dari majelis kopi, ya, di warung kopi ngomongin tentang kebijakan, ngomong gibah tentang presiden, tentang ini, tentang DPR dan sebagainya, kan gitu ya. Namimah, ya, adu domba kepada ulama dan umar, atau menceritakan tentang juga menggibah terhadap ulama, para ulama dengan kebijakan-kebijakan. Saya dengar, ya, bari udud naonnya jeung diharamkeun sagala ya udud. Gitu. Itu kan gibah. Gibah. Keun we atuh cenah. Ari jeung batuk. Untung teu langsung maot oke keur kitu. Ya, gitu. Naonnya jeung diharamkeun sagala. Geus panyawatan. Itu menggibah. Wa idharul akhta'i wa ibrazuha. Juga menampakkan kesalahan, kekeliruan-kekeluarannya. Menampakkan, menyatakan tentang kebijakan-kebijakan yang salah, yang keliru, diomongin. Apalagi zaman sekarang, ya, kesalahan-kesalahan itu nampak, ya, dari lawannya. Apalagi kemarin pra pemilihan presiden, ini pihak ini kesalahannya tampil, ini kesalahan seperti itu. Dan itu kalau orang yang punya medsos pasti nampak di apa sebutnya teh, di depan teh, di berandanya itu, di berandanya itu, mana seperti itu. Jadi sebenarnya kalau punya HP gak perlu punya TV, dah segala lagi ayat berita teh. Walau nadhara ahaduhum ila uyubi nafsihi wa akhta'ihi lafaqat al-kathiru mimma yaquluhu anhum. Kalaulah mereka, salah seorang di antara mereka melihat kepada aib-aib mereka sendiri, kalau lihat, dan kesalahan-kesalahan mereka tentu lebih unggul, ya. Ya, lebih unggul banyak. Lebih unggul banyak dari apa-apa yang mereka katakan tentang ulama dan umar. Ulama dan umar puguh atuh apa jasa-jasanya telah melakukan kesejahteraan dan mengatur sebagainya. Ari dirinya apa yang bisa, yang telah dilakukan untuk rakyat dan masyarakat, ya, seperti itu. Wa kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a, dan cukup seseorang itu berdosa menceritakan
segala apa yang dia dengar. Dengar begini, ceritakan. Iya, kata dalam konten ini bilang gini, langsung ceritakan, ya. Dan ini menimpa kebanyakan dari kita, ya, kebanyakan dari kita. Kecuali yang Allah beri rahmat. Semuanya dari kita terjerumus dalam masalah itu. Wa yalil asafi anal abna'a yajlisuna fi misli hadhil majalis. Sangat disayangkan juga bahwasanya anak-anak itu juga duduk di majelis seperti itu, ngadangukeun ya obrolan-obrolan para bapak, para ibu. Kalau para ibu juga gibah, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sembako. Beas mahalnya gitu. Pas pemilihan presiden. Iya duka permainan naon. Akan seperti itu. Wah, seluruhnya berbicara tentang beras mahal. Ya. Sabar. Ya aya pembagian. Meureun. Ya. Wa yatalaqawna hadzal kalam bil qabul, dan mereka mengambil kalam itu dengan al-qabul, dengan menerima dengan mentah-mentah langsung. Tanpa apa? Tanpa konfirmasi, langsung aja ditelan gitu anak-anak kan gitu. Jangankan anak-anak, orang dewasanya juga sama kan gitu ya. Wa yakburuna ala karhil ulama'i wal umara, maka mereka tumbuh besar di atas kebencian terhadap ulama dan umara, mimma yusabbibul fitan wat tabdi wat tafsiq bighairil ilmi, yang dengan hal itu menyebabkan fitnah, kerusakan, ya. Fitnah, kerusakan. Ya. Juga tabdi, kerusakan, fitnah di sini adalah pembangkangan terhadap pemerintah, gitu ya. Tidak taat terhadap pemerintah. Karena kan digibahi. Ya, tidak taat aturan. Karena seperti itu. Wat tabdi, jangan juga ini mah karena misalkan tidak taat terhadap ulama, jadi tabdi, bid'ahkan ya. Sesuatu yang bukan bid'ah gitu ya, seperti itu. Wat tafsik, dan memfasik-fasikan gitu ya, seorang yang bermaksiat langsung dihukumi ya, seperti itu. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Warubama kana hadzal kalamul ladzi yanqulu anhum aktsaruhu kadzibun wa buhtanun bila hujjatin wala dalil. Mungkin juga bahwasanya kalam tersebut, omongan-omongan tersebut yang yunqalu, yang dinukil dari mereka, kebanyakannya itu dusta dan buhtan, yang mengada-ngada, berita hoax semua, ya mungkin saja. Bila hujatin wala dalilin, tanpa hujah dan tanpa dalil, hanya potongan-potongan video. Padahal videonya itu pemilihan yang lalu kan gitu, ambil disambung-sambungkan kan seperti itu. Yurawijuhu ada ul Islam, yang dipromosikan oleh musuh-musuh Islam. Ya, tentang apa musuh-musuh Islam itu? Itu tentang para ulama, ya, tentang para ulama, kesalahan-kesalahannya. Wa ada wa hadhil aqidah as-safiyah, dan musuh-musuh akidah yang murni ini, allati qamat 'alaiha hadhil bidalil islamiyah, yang tegak di atasnya adalah negeri Islam. Ini penulisnya adalah di Saudi. Ini berbicara tentang Saudi dan yang lainnya yang qamat ya syariah.